Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Halo sahabat ngopi, apa kabar? Nah, hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang sangat-sangat berbobot. Ada di sebelah kanan saya ada Ibu Giwo dan juga di sebelah kiri saya ada Bapak Susilo. Nah, kita hari ini mau membahas Pancasila sebagai budaya gaya hidup. Kalau tadi saya baca CV-nya Ibu Giwo dan juga Pak Susilo, wah sepertinya ngeri sekali. Apalah saya yang di tengah ini hanya remah-remah rengginang pemirsa. Anyway, kita langsung aja nih. Ibu Giwo itu kan dari Ketua Umum Kowani. Ya. Dan juga Bapak Susilo dari FKPPI ya Pak ya. Boleh nggak saya minta sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, boleh nggak Ibu dan juga Bapak cerita sedikit mengenai Kowani dan juga FKPPI? Ya. Mungkin dari Ibu Giwo dulu. Terima kasih Mbak Joli, selalu semangat. Kowani adalah organisasi federasi yang tertua dan yang terbesar di Indonesia dan juga diakui sebagai organisasi federasi yang mempunyai anggotanya terbanyak. Jumlahnya 97 organisasi anggota, organisasi masyarakat ya. Kemudian kalau dihitung jumlah anggotanya ada 87 juta perempuan di seluruh Nusantara. 87 juta ya, Bu. Ya. Wow, luar Jadi biasa. diakui oleh International Council of Women di mana Kowani bergabung dan organisasi federasi dari seluruh dunia bergabung. Diakui bahwa oleh presidennya Madam Jung Suk bahwa Kowani is the biggest organization in the world gitu. Wow, ya. luar biasa. Jadi Kowani itu lahirnya Kongres Perempuan pertama di Indonesia itu diinisiasi oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di mana pada waktu itu founding mother, tokoh-tokoh perempuan ya berkumpul. Nah, kemudian menginisiasi bahwa harus adanya persatuan dan kesatuan organisasi perempuan di Indonesia dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, baik itu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dari seluruh Nusantara. Nah, kemudian bagaimana perjuangannya untuk berkumpul bersama-sama ya, karena menginginkan bahwa perempuan Indonesia harus bersatu padu. Pada waktu itu kan 1928 masih zaman penjajahan. Bagaimana bela negara Versi untuk wanita gitu ya, menghadapi penjajah. Oh, ini harus organisasi perempuan harus bersatu padu untuk membela negara melawan penjajah pada waktu itu. Akhirnya dengan berbagai hambatan, rintangan sampai ibu-ibu pada berdemo, ya kan itu kongres pertamanya itu di Yogyakarta. Sedangkan kendaraan yang paling nyaman adalah kereta api. Yeah. Nah, ibu-ibu tidak diizinkan menggunakan kereta api oleh Belanda. Oh ya? Apa yang lakukan oleh ibu-ibu berdemo, tidur di bantalan kereta api ya dengan panas terik, hujan. Akhirnya Belanda kelimpungan akhirnya udah silakan boleh naik kereta api karena satu-satunya ya the power of ibu bangsa, karena satu-satunya kendaraan yang digunakan oleh Belanda ya kereta api. Akhirnya terbentuklah persatuan dan kesatuan organisasi yang sampai saat ini masih berkiprah, dan alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan organisasi yang mengabdi sepanjang masa yang diberikan oleh Bapak Mendagri. Ya. Luar biasa. Wow, ya. Keren banget Bu. Aduh, ya. Aku tuh bener-bener
I get so much inspiration from you, to be honest. Nah, kemudian kalau kita mengenal Hari Ibu, yang remaja, kalau milenial itu hanya memberikan bunga kepada ibunya, ya, yang ibunya tidak boleh bekerja, itu adalah suatu stigma yang salah, ya, karena di mana hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember di Yogyakarta 1928 itu diusulkan pada Kongres ketiga oleh Kowani untuk sebagai diperingati setiap tahunnya menjadi Hari Ibu. Jadi yang namanya Hari Ibu bukan Mother's Day, tapi Hari Pergerakan Perjuangan Perempuan. Wow. Begitu. Jadi selama ini ternyata banyak salah kaprah ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, jadi artinya luas bahwa Hari Ibu itu adalah perjuangan perempuan, bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk bangsa dan negara dan masyarakat begitu. Wow, keren banget Bu. Bu, aku jadi merinding Ibu. Itu. Ibu. Ya. Nah, setelah Ibu barusan bercerita, aku ke Bapak sebentar ya Bu ya. Silakan. Bapak, halo. Ya. Bapak, tadi kan Ibu udah cerita nih sedikit nih mengenai Kowani dan juga bagaimana terbentuknya awalnya. Terus kemudian apa aja yang sudah diperjuangkan. Nah, Bapak boleh cerita sedikit nggak Pak mengenai FKPPI? Baik, terima kasih Mbak Joli. Giwo. Tadi kan Bu Giwo sudah cerita kalau beliau ini kan Ketua Umum Kowani ya. Jadi termasuk ibu-ibu kita juga gitu. Karena kalau FKPPI itu singkatan dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Jadi FKPPI ini didirikan pada saat ulang tahun Pepabri yang ke-19. Jadi persisnya 12 September 78 kita baru berdiri. Itu karena apa? Karena pada waktu itu kan kita anak-anak kolong nih, anak-anak tentara disebut anak kolong ya. Itu kan tinggal di komplek-komplek. Dan ya rata-rata agak bandel lah ya. Antar komplek ini sering tawuran ya. Kalau itu saya pernah dengar ceritanya Pak, soalnya kebetulan kan opa saya juga tinggal di komplek. Iya, jadi iya Pak. Jadi, tawuran mungkin saya nggak tahu tawuran itu karena nakal atau karena hobi ya. Karena nggak ada kegiatan mungkin ya, atau kurang kegiatan. Jadi kemudian beberapa senior dari anak-anak kolong ini kumpul, kemudian sepakat untuk membentuk wadah organisasi supaya bisa bersinergi. Karena sebetulnya banyak yang potensi ya. Mungkin ibu gue sependapat ya, biasanya orang berpotensi itu agak nakal ya, agak bandel ya kecilnya ya, hiperaktif atau bagaimana gitu kan. Overkompensasi. Ya. jadi sebetulnya anak-anak kolong ini punya potensi dan karenanya perlu disinergikan. Jangan ribut sendiri, tapi disinergikan aja, bikin organisasi namanya FKPPI. Jadi untuk menyalurkan ya Pak ya. Ya. I see. Dan mempersatukan dan juga menyalurkan. Ya. Wow. Dan kebetulan wanita FKPPI adalah salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Kowani yang terpilih dalam Dewan Pimpinan Kowani. Jadi hebatnya bagaimana FKPPI dengan wanita FKPPI-nya sangat aktif. Dan juga pengurusnya dari bidang juga ada dari FKPPI ya. Jadi kami sering bersinergi karena dalam satu wadah perjuangan bersama, mempunyai visi yang sama. Yang jelas visinya untuk membangun bangsa ya, Ibu ya, Bapak ya. I see. Nah Pak dan Ibu, saya langsung nih ke pertanyaan pertama untuk Ibu dulu ya Ibu ya. Nah, Ibu sekarang kan Bu lagi deras banget nih arus globalisasi. Itu tuh sekarang banyak berdampak pada menggeser ideologi Pancasila. Semakin tergerus lah Bu. Kalau dari Ibu sendiri, bagaimana pendapat Ibu melihat kondisi tersebut? Dari sisi seorang ibu nih, dari seorang ibu bangsa, pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini itu seperti apa Bu? Ya.
Jadi begini, kembali lagi kepada Kongres Wanita Indonesia, di mana Kowani diberikan amanah dari sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1935 bahwa seluruh wanita Indonesia wajib menjadi ibu bangsa. Artinya apa? Artinya adalah ibu sebagai pendidik yang utama dan pertama bagi generasi penerus bangsa, ya, dalam menyiapkan generasi penerus bangsa agar generasi penerus bangsa menjadi generasi yang handal, yang ulet, yang unggul, yang berakhlak mulia, yang pada waktu itu wajib akan kentalnya bela negara. Jadi bela negara itu yang diutamakan waktu itu karena kan melawan penjajah Belanda, ya. Nah, itulah digaungkan. Nah, pada saat ini tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, di mana seorang ibu, ya, wajib membina anggota keluarganya, baik itu di dalam keluarga maupun di masyarakat, ya, dengan bimbingan yang baik sebagai contoh panutan yang mempunyai karakter bangsa, di mana seorang ibu itu wajib menyiapkan anak-anaknya, putra-putra putrinya dari sejak dalam kandungan, ya, dengan komunikasi yang saling asih, asah, asuh, penuh kasih sayang dari masih kecil sudah tertanam, ya, jiwa Pancasilanya, ya. Pertama dengan moral agama, kemudian kasih sayang, kemudian adanya demokrasi, dan ibu ini juga harus memberikan satu keadilan bagi keluarganya, tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, begitu. Nah, jadi dengan di mana anak-anak sudah ditanam sejak usia dini, ya, dengan karakter bangsanya yang bela negaranya, misalnya contohnya harus jujur, harus adil, harus sopan santun, harus saling menghargai, begitu, dan lain hal sebagainya yang baik-baik, ya. Nah, dengan adanya tantangan, dengan adanya arus deras informasi yang sekarang kita sudah memasuki industri 4.0, bahkan civil society 5.0, tentunya hal ini harus sudah ditanamkan dari sejak di dalam keluarga, ya, bahkan di dalam kandungan, sebelum terjun ke masyarakat. Jadi mempunyai anak-anak ini mempunyai filter yang kuat terhadap rongrongan, terhadap bahaya-bahaya sekarang yang mengancam. Jadi artinya apa? Ini peran ibu ini sangat penting, ya, bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi di masyarakat, ya, untuk membangun bangsa yang maju, gitu, dengan karakter bangsa yang karakter bangsa Indonesia dalam pengamalan Pancasila, begitu, ya. Jadi memang kurang lebih tugas ibu itu lebih besar, ya, Bu, ya, porsinya, dalam artian mempersiapkan generasi-generasi baru untuk terjun dalam kesosialisasian ini, gitu. Betul. Jadi begini, misalnya kalau ini sekarang kan anak-anak sekarang di sekolah, kalau dulu kita ada pelajaran PMP atau PPKN, ya. Apakah sekarang ada? Nah, itu kan tugas dari orang tua di dalam rumah tangga, terutama tugas dari seorang ibu, ya. Nah, itu harus selalu
digaungkan, harus selalu diingatkan ya. Nah, jangan sampai dengan deras arus informasi, misalnya sekarang kan sudah banyak bermain game online, apa tuh namanya mobil online legend. Legend mobile gitu ya. Terus di kamarnya ada K-pop. Yeah. Nah, cobalah di kamarnya itu diseimbangi adanya Garuda Pancasila, kemudian 5 sila, bukan hanya harus dihafal, tapi harus ini artinya apa sih ketuhanan yang Maha Esa? Oh, berarti kita harus beribadah, harus saling toleransi antar sesama agama, jangan mau menangnya sendiri, begitu. Ya, kemudian persatuan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus toleransi antar anggota keluarga. Nah, dengan adanya dasar-dasar akhlak mulia, dasar-dasar kekuatan dari pribadinya, insya Allah nanti anak itu juga tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, begitu. Dan kita juga sebagai orang tua, sebagai seorang ibu harus selalu mendamping. Apa sih, kita juga harus mengikuti informasi yang sudah sangat luar biasa. Jangan sampai kita kalah dengan anak kita untuk mendapatkan informasi, begitu. Ya. Wow, keren. Kita lanjut nih ke Bapak Susilo. Nah, Pak, pertanyaan keduanya adalah Ormas merupakan mitra pemerintah. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentunya kemandirian Ormas itu menjadi sangat penting dalam kemajuan organisasi. Kalau dari sudut pandang FKPPI, apa yang telah dilakukan dalam peningkatan SDM tersebut, Pak? Ya, Pak Joli, jadi di FKPPI ini kita ada 2 badan ya, yaitu pertama Badan Bela Negara dan Badan Pendidikan dan Latihan Kader. Itu dalam sisi kaderisasi untuk para anggota. Kemudian dari sisi organisasi kita juga mewadahi seperti tadi disampaikan oleh Ibu bahwa kita ada yang istilahnya wanita FKPPI. Kita ada yang namanya wirausaha FKPI ya, pengusaha dan wirausaha FKPPI atau IPI. Kita juga ada generasi muda FKPPI. Jadi karena anak-anak Polong ini kan tentunya bertumbuh terus ya dari sisi usia. Jadi ada yang sudah usianya mungkin sudah lebih senior dari para pembinanya kan. Dulu kan pembina kita kan TNI Polri. TNI Polri yang menjabat ini ya mungkin di kalangan para pimpinan di FKPPI udah kelasnya sudah adik misalnya seperti itu. Satu. Kemudian kedua juga dari sisi kaderisasi juga memang kita ada generasi gap kan, karena beda ada jauh. Yang baby boomers, ada yang milenials kayak Mbak Yoli ini. Dan tadi juga menanggapi pertanyaan sebelumnya tentang masuknya globalisasi ini. Memang itu harus diwaspadai ya, kita semua, seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat mewaspadai, karena menguasai suatu negara tidak lagi dengan fisik ya, dengan penetrasi budaya ya kan. Jadi anak-anak jadi istilahnya lebih suka budaya asing dari budaya sendiri. Ya, kemudian contoh yang tadi Ibu bilang K-pop gitu ya. Betul. Ya. Dan juga termasuk budaya kekerasan ya kan, budaya liberal ya kan, karena kita ini diajari oleh ibu-ibu kita, termasuk oleh Mbak Giwo CS ini, kan kita harus harmoni ya, kita tidak diajari untuk saling bersaing, tapi saling membantu, ya, saling bergotong royong. Beda kan, kalau di Barat atau di negara yang didirikannya berbeda, mereka didorong untuk saling bersaing ya. Iya betul Pak. Kakak dan adik mesti bersaing. Kalau kita enggak, kakak dan adik mesti saling menolong ya kan. Harus saling membantu. Saling membantu. Jadi ini beda. Nah, tapi dengan masuknya budaya lewat sinetron, film segala macam, akhirnya secara tidak sadar ya generasi masuk. Betul. Ya, Pak, ya. Ini yang menjadi kesadaran kita. Jadi selain yang sifatnya fisik ya, juga yang sifatnya non fisik ini harus kita perhatikan. Dan ini juga oleh teman-teman, oleh kita FKPPI, kita sangat menyadari hal ini, dan kita juga sedang
membina juga untuk bagaimana menerapkan daya tangkal kita untuk masalah cyber ini, ya. Masalah penetrasi budaya dan lain sebagainya, termasuk penetrasi ideologi transnasional yang sekarang ini benar-benar sangat gencar ya kan, untuk untuk mempengaruhi ideologi Pancasila dan untuk bisa bahkan ingin merubah gitu ya, ingin merubah ideologi ini menjadi ideologi yang lain gitu, saya pikir gitu. Tapi memang itu saya setuju banget sih Pak Bu. Kadang-kadang tuh tanpa secara kita sadar ya, hal-hal yang seperti Bapak bilang tadi itu sekarang itu untuk menguasai suatu negara bukan melalui perang yang seperti kita dulu, perang fisik, tapi cukup dengan masukan ideologi-ideologi dari mungkin gamenya, atau mungkin dari TV, atau mungkin dari tontonan-tontonan yang sekarang tuh lagi marak sekali ya gitu. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab kalau menurut saya ideologi Pancasila tadi dan juga budaya saling tolong menolong, saling tidak bersaing itu mulai perlahan-lahan tergerus secara sendirinya dan juga secara tanpa kita sadar. Ya. Jadi itulah pentingnya memang ormas. Jadi bersaing perlu ya kan, tapi artinya itu bukan tujuan ya kan. Ya. Jadi ini hanya untuk untuk istilahnya bukan tidak dengan bersaing ini tidak untuk segala-galanya ya kan. Kalau di sana kan segala-galanya, yang penting dia menang yang gitu penting kan. menang gitu. Mau makanya caranya seperti apa? Ada istilah kan the winner take all. Kalau kita kan nggak bisa, kita win-win solution. Kalau bisa bagaimana kita musyawarah mufakat. Iya, betul. Tidak harus selalu voting ya kan. Tapi kalau bisa ya musyawarah dulu ya kan. Supaya tercapai win-win solution. I see. Nah, Pak, Pancasila ini kan adalah media pemersatu untuk menghadirkan kemaslahatan, kebahagiaan bersama. Kayak yang Bapak bilang nih barusan, win-win solution. Ya, bagaimana bagi bangsa Indonesia ini hal itu tuh terjadi? Karena seiringnya waktu nih Pak ya, sering terjadi goncangan terhadap eksistensi Pancasila yang ingin digantikan dengan ideologi-ideologi lain. Pandangan Bapak mengenai masalah ini seperti apa? Saya pikir ya karena kita selalu melihat Pancasila ini hanya sekedar ideologi atau pemersatu. Ya, padahal para founding fathers kita menggali Pancasila dari budaya bangsa ini untuk menjadikan sebagai way of life. Ya, dan juga bahkan lifestyle ya kan. Jadi seperti kesetiakawanan sosial itu kan itu juga harus menjadi nilai-nilai budaya kita. Toleransi harus menjadi nilai-nilai budaya kita. Saling tolong menolong. Gotong royong, tolong menolong harus menjadi budaya kita. Musyawarah harus menjadi budaya kita. Jadi nggak menang-menangan ya kan. Mentang-mentang saya lebih banyak mayoritas, kita menekan minoritas. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini di kita ini kan sangat heterogen ya. Jadi ini harus bagaimana mentransformasi ya nilai-nilai Pancasila ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana bisa dihayati juga oleh para generasi milenials ya, generasi yang akan memimpin negeri ini tahun 2045 ya, Bu Giwa ya. Indonesia atau 100 tahun Indonesia. Ini generasi Anda ya kan. Jadi bagaimana kita coba jadi teman-teman yang sudah punya kesadaran ini bisa mengemas pemahaman mengenai Pancasila ini secara lebih milenial ya kan. Tadi seperti lewat game ya kan, lewat lewat lagu ya kan, lewat mungkin sinetron dan segala macam yang menggambarkan itu tadi nilai-nilai budaya kita yang penuh dengan kearifan lokal, yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan gotong royong. Ini yang nilai-nilai ini yang kita turunkan dari Pancasila. Makanya saya berharap apa yang sekarang menjadi hal-hal positif bisa diserap ya, seperti Pancasila sebagai way of life segala macam ya. Tapi yang negatif juga harus dikurangi dan kalau bisa dieliminir. Dan yang saat ini yang perlu yang kita harapkan juga kepada teman-teman FKPP yang muda-muda ini,
jangan menunggu diberi kesempatan. Jangan menunggu diarahkan. Karena apa? Karena teman-teman ini yang lebih tahu ya kan bagaimananya. Tapi yang penting sadar dulu bahwa bangsa ini hanya bisa bertahan eksis kalau dia landasannya Pancasila. Kalau masyarakatnya memiliki gaya hidup Pancasila dan sebagainya. Jadi ini yang akan membuat bangsa kita bertahan. Karena bangsa kita ini sangat heterogen, sangat luas. Artinya luas dalam arti kata pulau-pulau ya. Kalau di negara kayak Amerika itu kan kontinental, lebih mudah transportasi komunikasi. Juga di Eropa itu lebih mudah. Nah kita ini pulau-pulau ini juga saya pikir yang penting generasi milenials ini menyadari dan menghayati Pancasila ini sebagai sesuatu yang penting ya, untuk keberlangsungan bangsa ini. Dan juga karena generasi inilah yang tahu bagaimana cara membumikan Pancasila, bagaimana mentransformasikan Pancasila dengan cara-cara lewat game, lewat lewat diskusi yang lebih intens dan sebagainya. Jadi yang penting memang kalau ada opportunity-nya diambil tapi tidak mengesampingkan si Pancasila dan juga norma-norma dan juga nilai-nilai kebudayaan yang kita sudah punya semenjak dulu ya Pak ya. Dan juga perlu disadari juga bahwa kalau kita bicara perjuangan kita ya, itu para founding fathers itu membangun bangsa ini pada usia dia masih milenial juga gitu. Jadi Bung Karno dulu menemukan Pancasila usianya juga masih muda. Betul. Bung Hatta, Bung Syahrir ya kan, Pak Ruslan. Jadi ini artinya begitu. Tidak usah menunggu ya kan, tidak usah menunggu diberi kesempatan. Tidak usah menyalahkan generasi lebih senior ya kan, tentang bagaimana kok seolah-olah nggak diajar ya kan. Walaupun sebetulnya saya setuju dengan Ibu Jiwo bahwa seharusnya pemerintah di sini juga turun tangan ya kan, melalui pendidikan segala macam ini juga tidak bisa dibiarkan masyarakat sendiri. Tapi lepas dari ini kita sendiri harus memiliki kesadaran bahwa kalau kita bicara keberlangsungan bangsa ini itu satu-satunya adalah dengan mempertahankan Pancasila. Wah, keren banget nih Pak. Terus mau tanya-tanya nih, kalau yang ini pertanyaannya buat Ibu Giwo dan juga buat Pak Susilo. Nah, Ibu, Pak, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas itu kan memiliki tujuan antara lain mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan juga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang semua ini merupakan cerminan dari sila yang terdapat pada Pancasila. Bagaimana usaha ataupun langkah-langkah yang dilakukan sebagai ketua organisasi beserta pengurus organisasi untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut? Ya, jadi kembali lagi bahwa Kongres Wanita Indonesia adalah organisasi federasi di mana bergabungnya organisasi-organisasi wanita, organisasi masyarakat di tingkat pusat yang berbeda-beda latar belakangnya. Jadi dari budayanya berbeda, kemudian pendidikan juga berbeda, profesi juga berbeda, kemudian agama juga berbeda. Nah, latar belakangnya berbeda-beda. Nah, berkumpul di dalam satu wadah perjuangan ya, yang pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan harkat martabat wanita Indonesia dan perlindungan terhadap generasi penerus kepada anak-anak bangsa ya. Di mana saya sebagai ketua umum selalu mengadakan konsolidasi pertemuan bersama dengan pimpinan-pimpinan organisasi anggota, di mana Kowani mempunyai 12 bidang ya, dari bidang agama, bidang pendidikan, politik, kesejahteraan keluarga, kemudian kesehatan, kemudian bidang hukum dan HAM.
Jadi kita mempunyai satu persepsi yang sama dalam menjalankan program-program ya, dan juga selalu mengingatkan kebersamaan ya, kebersamaan dan kita bekerja sama dengan toleransi, gotong royong. Nah, itu juga selalu kami sosialisasikan, edukasikan nilai-nilai Pancasila di dalam menjalankan programnya. Bagaimana Pancasila menjadi suatu pedoman atau panduan dalam kita menentukan gerak langkah kita bersama ya, dalam menjalankan program untuk kepentingan anak bangsa. Nah, jadi kepentingan dari golongan, kepentingan dari individu itu di bawah dari kepentingan bersama. Jadi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dulu di atas kepentingan pribadi, individu maupun golongan. Begitu. Jadi selalu kita mengadakan rembukan ya. Kalau kita mau mengadakan suatu kegiatan ya, kita bermusyawarah, kita diskusi. Kemudian tidak bisa saya sebagai ketua umum semena-mena kita mempunyai program, kita harus jalankan tak tidak bisa. Kita harus diskusi dulu, bermusyawarah dulu. Nah, baru menghasilkan sesuatu keputusan yang terbaik ya di atas kepentingan individu-individu begitu. Nah, contohnya ya dengan kita mempunyai satu program kesetiakawanan dalam kegiatan bakti sosial ya di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini kita mempunyai satu gerakan ibu bangsa, gerakan berdoa bersama ya, di mana 5 agama bergabung di Kowani. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, kemudian Hindu. Kita berdoa bersama. Pada waktu itu kita sebulan untuk segera kita terbebas pada dari saat pandemi ini ya, Bu ya. Ya, dari COVID-19. Kemudian yang kedua, kita melakukan kegiatan gerakan ibu bangsa dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Di mana stunting ini adalah sangat cepat sekali peningkatannya dalam masa pandemi ya. Nah, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri kalau tanpa bantuan dan dukungan dari ormas. Nah, betul. Jadi kami menggerakkan bukan hanya organisasi anggota Kowani, tetapi kepanjang tanganan dalam pelaksanaan program bersama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita di tingkat provinsi dan gabungan organisasi wanita di tingkat kabupaten kota. Bahkan sampai akar rumput begitu. Nah, kemudian gerakan ibu bangsa ya dalam perlindungan tenaga kerja. Jadi kita sedang mengawal RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Kemudian belum lagi RUU dari PKS, jadi penghapusan kekerasan seksual. Bersama-sama. Jadi kita sepakat ya pada intinya adalah tujuannya sama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Begitu. Jadi kepentingan organisasi individu-individu itu menjadi di bawah dari kepentingan masyarakat bersama begitu. Jadi saling toleransi, saling kesetiakawanan, gotong royong. Jadi kalau kita sudah mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu adalah bela negara, kemudian Pancasila sebagai way of life-nya, sebagai budaya, sebagai pedoman dalam kita melaksanakan langkah-langkah kerja kita, itu semuanya adalah pengamalan dari Pancasila begitu. Dan kita juga
bekerja sama dengan MPR DPR untuk mengadakan sosialisasi 4 pilar. Nah, itu selalu digaungkan, selalu disosialisasikan, selalu diingatkan kepada organisasi anggota, dan juga jika calon organisasi yang mau masuk ke Kowani itu juga harus ada idealisme Pancasila sebagai landasan. Sebagai landasan yang utama, begitu. Kemudian ada ART-nya. Jadi kita mempunyai satu koridor yang sama, gitu. Jadi kalau organisasi yang mau masuk Kowani di luar dari persyaratan itu tidak bisa masuk Kowani. Jadi bukan asal sembarang masuk kalau betul harus dengan proper test dulu. Betul. Kalau mau sembarang masuk mungkin udah ribuan anggota organisasi ya. Jadi memang ada persyaratan dan juga sudah terdaftar di Kemendagri, begitu, ya. Wow, that's so nice. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Mungkin saya lebih ke praktis ya. Praktis. Jadi sebagai ormas, kita situasi aktual sekarang kan pandemi COVID ya. Kita nih mengadakan kegiatan vaksinasi. Jadi membantu anggota-anggota FKPP maupun masyarakat yang memerlukan vaksin, ya. Kita mengadakan kegiatan vaksinasi, kemudian di komplek-komplek kita juga mengadakan bakti sosial, karena kan kita sempat waktu itu dengan level 4 ya kan, lockdown sebelumnya itu istilahnya lockdown kan, nggak bisa kemana-mana. Nah kita bikin bakti sosial ya. Jadi itu kemudian di kita juga tadi yang saya sebutkan, kita ada namanya Himpunan Pengusaha dan Wira Swasta FKPPI. Jadi teman-teman ini mengadakan juga kegiatan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk dengan Kementerian Pertanian ya. Kemarin kita mengadakan latihan untuk wira swasta petani milenials. Jadi petani milenials. Ya, jadi seperti apa tuh, Pak? Jadi anak-anak muda yang usia milenial ini ya, dilatih menjadi petani dan bisa bagaimana dia bisa dengan bertani ini menghasilkan. Tidak hanya menghasilkan untuk dimakan sendiri, tapi juga untuk dipasarkan. Jadi seperti ini yang saya pikir saat dimana anak-anak muda sekarang kan pengennya jadi orang kantoran, atau bekerja bekerja yang istilahnya gadget ya kan. Menjadi petani kan bukan pilihan saat ini ya. Nah ini bagaimana kita menyadarkan bahwa bagaimanapun juga orang perlu makan, bagaimanapun juga orang perlu minum. Ini semua ada di Indonesia karena kesulitan ke depan ini adalah kesulitan pangan dan air. Iya, betul. Ya kan. Jadi ini yang saya pikir perlu kita kembangkan dan jangan sampai nanti kita terus-menerus impor pangan. Ya, karena kita punya lahan sedemikian luas, ya kan, punya kesuburan tanah yang saya percaya sebenarnya kalau dikelola dengan baik tidak perlu impor gitu. Jadi ini yang sedang dikembangkan juga oleh teman-teman kita, khususnya dengan mendorong generasi muda milenials ini untuk mau menjadi petani atau wirausaha di bidang pertanian. Jadi lebih kepada fundamentalnya ya Pak ya, masalah pangan dan lain-lain. Betul. Wow, jadi untuk kesetikaman sosial di dalam era pandemi COVID ini, teman-teman FKPPI atau kita nih mengadakan banyak kegiatan bakti sosial di komplek-komplek, khususnya komplek prajurit ya, untuk membantu mereka yang PPKM itu yang kesulitan. Kemudian kita juga membantu untuk vaksinasi dan ini semua kita lakukan sebagai bentuk kepedulian. Kemudian kita juga selain itu juga kita kepada tenaga kerja ya kan, untuk teman-teman ya, karena kan banyak yang terdampak juga. Kita di FKPPI ini ada Himpunan Pengusaha dan Wira Swasta FKPPI. Nah ini teman-teman ini bersinergi dengan Kemenpora untuk mengadakan itu pelatihan kewirausahaan ya, untuk meningkatkan membentuk lebih banyak kader-kader yang berwira swasta. Selain itu juga kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membentuk petani milenials, jadi wirausaha di bidang pertanian. Nah ini
istilahnya tidak menjadi petani pecakul ya, yang menyangkul, tapi berwirausaha di bidang pertanian ini yang saat ini sedang berlangsung dan kerjasama ini kita harapkan bisa membuahkan hasil dan memberikan ketahanan pangan, membentuk ketahanan pangan dan menginspirasi bahwa sebetulnya menjadi petani itu bukan hanya sesuatu yang kotor, sesuatu yang negatif, tapi karena juga kan stigmanya seperti itu, Pak. Betul. Harus kalau jadi petani itu harus nyangkul, harus ini. Jadi ini yang dan juga karena sebetulnya menjadi petani itu sangat menguntungkan di tempat kita karena lahannya masih sangat luas ya. Dan subur ya Pak ya. Subur sekali lahan Indonesia itu, luar biasa. Dan pasti nggak mungkin kelaparan lah ya. Walaupun nggak punya uang nggak mungkin kelaparan. Itu. Jadi tapi ini kita dididik menjadi wirausaha agar dia bisa juga berusaha. Jadi mendapatkan penghasilan selain dia memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi ini yang kita lakukan juga tentunya kita selalu mengimprove ya, mengusahakan supaya di samping ya sifatnya praktis ya kan, tapi kesetiakawanan juga tentunya untuk ketahanan nasional ini kita ingin agar kita bisa bersinergi dengan para milenials ya, karena kita ingin tahu sebetulnya yang cocok tuh gimana sih, bisa menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, bisa menanamkan Pancasila untuk di era sekarang ini ya kan nggak mungkin lagi dengan indoktrinasi seperti zaman kita dulu ya Bu ya. Bukannya salah, mungkin zaman dulu cocoknya itu ya, tapi kalau sekarang kan nggak cocok karena kan baru habis dijajah. Jadi sekarang mesti berubah, kita nggak bisa menerapkan yang kita terima kepada anak-anak sekarang. Nah ini mesti berubah juga gitu. Iya betul. Mungkin dari sisi kalau misalkan saya Pak mewakili milenial, mungkin lebih ke ini kali Pak, lebih ke cara penerimaannya sekarang tuh sudah lebih berbeda. Kalau zaman dulu sama zaman saya sekarang tuh, yang saya lihat ya perbandingannya tuh kalau anak-anak sekarang tuh seperti yang tadi kita obrolin sebelum ini, ya anak-anak sekarang tuh ada tendensi untuk rebel. Makin dilarang makin kayak disuruh mau tahu. Makin ini Pak. Jadi mungkin dari sisi cara penjelasan kali ya. Nah, kalau itu mungkin Ibu bisa lebih paham gimana caranya untuk menjelaskan. Karena ada tendensi rebel itu, Pak. Ibu dan milenial sendiri. Iya, betul sih. Jadi milenials kan ada yang punya talent ya. Punya talent di bidang itu. Ya itu kita coba cari, kita temukan biar mereka sendirilah yang menularkan Pancasila ini, pemahaman, kemudian jalan hidup dan segalanya pada temannya sendiri. Dan yang satu lagi yang saya coba kan juga bahasa Pancasila ini harus bisa diterjemahkan secara sederhana, mudah dimengerti rakyat, mudah dimengerti milenials. Betul. Dan yang terpenting adalah juga diikuti keteladanan. Diikuti contoh gitu loh, jangan sampai kita suruh gini kita sendiri nggak kayak gitu. Jadi ini yang saya pikir perlu juga kita laksanakan atau kita jalankan ya, cara-cara untuk kepada millennials ini selain tadi yang saya sampaikan ya, millennials memberikan pelatihan kepada millennials sendiri, kita sendiri yang generasi sebelumnya juga memberikan keteladanan. Kalau kita kemarin Pak sama Polpum nih kita bikin lagu. Jadi kita mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila dan nilai cinta tanah air itu melalui lagu. Dan itu luar biasa sukses. Jadi aku sangat-sangat senang banget, sangat bangga banget karena memang sekarang juga dari sisi pemerintahan sudah mulai masuk ke generasi-generasi milenial dengan kampanye-kampanye juga yang memang bisa diterima dan juga lebih milenial gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bersinergi ya Pak ya dengan FKPPI. Nah, dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama Bapak, sekarang saya lanjut sama Ibu nih. Ini pertanyaan yang tadi juga saya udah bertanya sama Bapak nih, Bu. Mengenai masalah peningkatan SDM di dalam organisasi, Bu.
karena ormas itu kan merupakan mitra pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ormas, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Of course, tentunya kemandirian ormas itu menjadi sangat penting dalam kemajuan organisasi. Kalau dari Ibu sendiri, apa yang sudah dilakukan Ibu untuk peningkatan SDM nih Bu? Jadi yang sudah dilakukan sangat banyak ya, tentunya implementasi dari 12 bidang ya yang tadi saya sudah sampaikan, dari bidang agama, bidang sosial, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kemudian bidang ekonomi, koperasi, kemudian bidang ketenagakerjaan, kemudian bidang politik, hukum, dan HAM, kemudian bidang-bidang lain yang menjalankan programnya tentunya kembali kepada visinya, yaitu adalah meningkatkan harkat martabat wanita Indonesia dan anak-anak Indonesia dalam segala bidang ya. Nah, di mana di sini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya melalui ekonomi. Ya, di mana perempuan tentunya bagaimana kalau untuk merawat anak, mempersiapkan generasi penerus, kemudian untuk mengabdi pada bangsa dan negara, kalau ekonominya tidak tercukupi, gitu. Jadi harus mandiri secara ekonomi. Kita mempunyai program-program dalam peningkatan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi, seperti pada saat ini pelaksanaan Kowani Fair online. Kowani Fair online. Ya, nah di mana? Apa Bu? Nah, jadi begini, Kowani Fair itu transaksi jual beli dan kita membuat satu wadah ya, wadah ajang pasar di mana ada penjual, ada pembeli, bahkan ada produsen. Nah, Kowani sejak tahun 1999 memediasi, mewadahi, memfasilitasi ya, di mana perempuan-perempuan sebagai atau calon pelaku UMKM. Nah, kita bina, kita bimbing, kemudian bagaimana cara memproduksi dengan kualitas yang baik. Bukan hanya meningkatkan kualitas pelaku usahanya, jadi ditingkatkan ilmunya. Kemudian kalau pada saat sekarang bagaimana sih penggunaan online marketing online, aplikasi begitu ya. Nah, memang sekarang ibu-ibu memang punya kebatasannya, batasan-batasan seperti penggunaan HP itu kan hanya satu, dipakai untuk satu keluarga, di mana anak-anak juga sekolah online begitu. Nah, jadi kita memberikan motivasi, semangat mereka untuk mereka bisa maju. Mereka yang di dalam rumah tangga sebagai seorang ibu juga bisa mandiri, bisa menopang usaha keluarganya begitu. Nah, pada tahun 2018 kembali kepada ibu bangsa. Nah, Bapak Jokowi di mana hadir dalam pertemuan 1000 pimpinan organisasi perempuan, baik itu di seluruh Indonesia maupun di internasional, beliau hadir mendeklarasikan kembali ibu bangsa pada saat ini, bahwa ibu bangsa adalah mempersiapkan generasi penerus yang unggul, yang berakhlak mulia, kemudian juga dapat menopang ekonomi keluarga. Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden kita. Di garis bawahi. Nah, maka dari itu dalam peningkatan sumber daya manusia, kualitas manusia, bukan hanya ekonomi secara kemandirian, tetapi kesehatan. Bagaimana seorang ibu ya yang sebagai merawat anak-anak keluarga, anggota keluarga, belum lagi berperan menjadi di masyarakat, bahkan mau berperan penting bagi bangsa dan negara, kalau tidak sehat,
Nah, seperti sekarang angka kematian ibu melahirkan itu makin tinggi. Kemudian kemudian mengenai stunting, anak-anak stunting yang pada waktu beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu masih 29%, sekarang udah 30% lebih, ya, Bu, ya. udah sekarang naik ya. Tentunya itu berkaitan gizi, dengan ya, Bu, ya? Karena gizi yang buruk. Kemudian karena ibunya juga. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini kita terus selalu mensosialisasikan, mengedukasikan begitu. Jadi, bahwa Ibu, saya bertanya sebentar. Jadi, Bu, yang selama ini orang bilang itu stunting mungkin karena memang faktor keturunan ini apa segala macam, itu sebenarnya bisa diperbaiki ya, Bu? Iya, bisa diperbaiki dan bisa diobatin. Nah, katanya stunting itu tidak bisa diobatin. Nah, itu justru penyakit. Ya, dan jangan sampai keterusan di dalam masa 1000 hari pertama kelahiran, begitu. Nah, jadi kan kita ini mau membina, mau menuju Indonesia maju, tercapainya Indonesia emas, kemudian Indonesia sehat. Bagaimana kalau kita tidak mulai dari sejak anak usia dini, dari sejak 1000 hari pertama kelahiran, kemudian baduta di bawah 2 tahun, balita. Nah, itu yang harus benar-benar kita perhatikan begitu ya. Nah, kemudian juga mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, jadi pada saat ini ibu-ibu semua pimpinan organisasi dibesarkan motivasinya, ditingkatkan toleransinya dalam masa pandemi ini. Kemudian kita mengajak bukan hanya organisasi anggota tetapi BKOW di tingkat provinsi bahkan GOW untuk mengadakan pelayanan vaksin bersama. Nah, tidak mungkin misalnya Kowani atau organisasi-organisasi mengerjakan sendiri. Tapi harus ada kita mengajak peran dari masyarakat, bahkan peran dari pemerintah begitu, dari Dinkes, dari Kemenkes menyediakan vaksin contohnya. Tetapi dari puskesmas ini kan keterbatasan nakes. Nah, kita yang menyediakan nakes. Nah, kemudian juga kita mencari dunia usaha dari CSR-nya, peran dunia usaha untuk mensupport, berkolaborasi. Nah, alhamdulillah pada waktu itu memang awalnya sangat berat, tapi begitu sudah jalan, kita sudah melaksanakan vaksin itu sudah sampai 7-8 kali. Bahkan bukan di provinsi DKI saja, dan kita juga di provinsi DKI juga menuju target sasaran, misalnya orang-orang yang disabilitas, kemudian kelompok rentan yang mereka mobilisasinya agak sulit ke tempat pelayanan vaksin. Jadi kita datang ke kantong-kantong wilayah di mana mereka banyak belum mendapatkan vaksin begitu. Kemudian juga kemarin di Yogyakarta, di Kalimantan Barat, di Kuburaya. Nah, jadi bukan hanya Kowani yang menyelenggarakan, tapi kita mengajak organisasi anggota Kowani untuk mereka toleransi bersama, ada rasa bahwa ini adalah tanggung jawab bersama begitu, tanggung jawab memang kita bersama. Jadi memang penting sekali ya Bu ya, kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan bersama ini gitu loh. Seperti yang Ibu bilang tadi, ketika memang sudah berada di Kowani, organisasi-organisasi yang di bawah atau mungkin individu-individu itu sudah tidak lagi mementingkan mengenai masalah individu dan kelompok-kelompok ya. Nah, jadi kita juga bukan hanya sebagai organisatoris ya, sebagai ibu bangsa harus memberikan suatu keteladanan, suatu panutan atau role model, contoh seperti Pak Suryo tadi menyampaikan gimana kita mau ngasih tahu anak-anak sedangkan kita sendiri melanggar. Nah, jadi kita juga harus memberikan contoh, bukan hanya di dalam rumah tangga tetapi di dalam organisasi. Misalnya contoh sederhana deh. Contoh toleransi untuk sama-sama kita datang tepat waktu. Contohnya seperti itu. Besok rapat jam 10, tapi kita sendiri datangnya terlambat. Wah, gimana nih?
ketua umum aja datangnya terlambat. Nah, jadi kita harus memberikan contoh keteladanan, bukan hanya kepada pengurus, tetapi kepada organisasi anggota begitu. Nah, jadi kembali lagi pada intinya kita mengimplementasikan untuk kebersamaan ini dengan melaksanakan program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik itu secara ekonomi, pendidikan, gimana kita mau kita mau menjadi perempuan yang cerdas kalau kita sendiri mau mendidik anak bangsa, mengharapkan anak-anak bangsa cerdas kalau kita sendiri tidak cerdas. Nah, jadi diharapkan perempuan itu cerdas profesi ya. Dalam arti kita sebagai ibu rumah tangga juga itu adalah suatu profesi yang sangat berharga. Kita harus profesional sebagai ibu rumah tangga ya. Kemudian cerdas tradisi. Kita bisa memilah-milah tradisi yang baik bagi diri kita atau tidak baik. Nah, kan banyak di wilayah-wilayah daerah-daerah, contohnya salah satu di Papua. Kalau melahirkan harus di pinggir sungai supaya darahnya keluar langsung ke sungai, tidak mengotori kota begitu. Nah, itu kan udah nggak masuk akal kan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita harus sebagai pinter, cerdas tradisi. Kemudian cerdas sosial, kita jangan menjadi asosial, kita harus banyak komunikasi dengan anggota keluarga, dengan masyarakat, lingkungan, ya dan organisasi-organisasi di mana perempuan ini beraktif gitu. Kemudian cerdas kodrati. Nah, cerdas kodrati itu apa, Bu? Jadi cerdas kodrati kan kodrat perempuan dan kodrat laki-laki kan berbeda. Oke. Ada tokoh ulama bicara, ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak menjalankan kodratnya ya dalam misalnya melayani suami, baik itu di dapur, baik itu di sumur, baik itu di kasur, kabur tuh laki-laki. Nah, itu kan bukan kodrat. Yang namanya kodrat itu hamil, menyusui, melahirkan. Yang laki-laki tidak bisa melaksanakan. Begitu. Yeah. Nah, jadi bagaimanapun kita seorang perempuan, karir, perempuan hebat, harus bisa menjalankan kodratnya walaupun tidak mempunyai turunan, menyiapkan generasi penerus bangsa. Begitu. Itu memang suatu kodrat perempuan yang tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar. Wah, luar biasa. Makin seru nih, Bu. Ngomong-ngomong soal keturunan. Ya, menurut Ibu bagaimana cara menyiapkan generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air dan juga rasa nasionalisme yang tinggi, Bu? Kembali lagi bahwa kita sebagai orang tua harus mempunyai keteladanan sebagai contoh, sebagai role model untuk diikuti oleh generasi muda. Ya, pertama kita harus menerapkan jujur, ya, jujur, kemudian saling tolong menolong, kemudian mempunyai moral agama, berakhlak mulia, kemudian menghormati ya kepada senior, kepada orang tua, bahkan kepada pemimpin. Nah, sekarang kan anak-anak muda tidak peduli siapapun itu dianggap saingan, sebagai kompetisi. Nah, itulah maka dari itu seorang ibu atau seorang orang tua itu harus menanamkan fondasi yang kuat bagi generasi penerusnya dari unit yang terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga. Jadi dia setelah keluar bermasyarakat, dia sudah mempunyai barrier, sudah mempunyai benteng yang kuat gitu untuk tidak terkikis, udah tidak terpengaruh dengan berita-berita yang hoax, kemudian hedonisme, kemudian maunya instan. Semuanya itu kan ada proses, mau menjadi orang yang maju, mau menjadi orang yang penting. Ya, karena itu harus proses, tidak bisa instan begitu, bukan karena nasib. Nah, jadi itu
jiwa toleransi, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berpikir secara rasional, kemudian dinamis, inovatif, gitu, mempunyai sifat keingintahuan, begitu. Jangan bukan urusan gue. Kadang-kadang kan seperti itu, tutup kuping. Iya. Nah, itu jangan sampai dibiasakan seperti itu. Dibiasakan bahwa kalau ada keprihatinan itu adalah keprihatinan bersama. Nah, itu dimulai dari sejak usia dini. Tidak bisa anak udah dewasa baru dicekokin, tidak bisa. Harus dari masuk juga ya, Bu. Betul. Udah terlambat ya. Betul. Nah, jadi kan istilahnya tuh kalau misalnya seorang ibu mendidik seorang perempuan sama dengan mendidik satu bangsa. Tetapi kalau mendidik laki-laki hanya ya itu juga begitu, hanya seseorang begitu ya. Nah, bagaimana nih Bapak dan Ibu mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam keluarga dan juga di dalam organisasi? Kan Ibu juga punya, selain dalam organisasi nih, Ibu dan Bapak pasti kan juga punya keluarga di rumah, Pak. Dan juga Ibu, bagaimana tuh? Ya, jadi menanamkan nilai-nilai budi luhur, ya, nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan, nilai-nilai saling sayang menyayangi. Kemudian kita juga komunikasi dengan saling asah, asih, asuh, saling menyayangi. Dan kita sebagai orang tua itu harus membuat satu keadilan. Misalnya tidak boleh membeda-bedakan. Oh, si ini A begini, si B begini. Itu tidak boleh. Semuanya itu sama. Jadi mau tidak mau loh, kenapa saya dibedakan? Nah, itu kan pasti ada, nanti dewasanya ada overkompensasi. Begitu. Nah, kemudian adanya demokrasi, musyawarah, ya. Misalnya contohnya di hari keluarga, di dalam keluarga. Wow. Misalnya di hari Minggu. Nah, kita mau pergi kemana nih? Gitu. Kadang-kadang saya nanya anak, sekarang mau makan di mana nih? Kita mau lunch di mana? Begitu. Jadi gantian anak-anak itu menentukan. Nah, jadi bukan hanya perhatiannya itu kepada orang tua, tapi the best interest of the child, memberikan perhatian kepada anak-anak. Biarkanlah mereka tumbuh, berkembang dan mempunyai jiwa demokrasi, jiwa memimpin begitu. Dan jiwa saling sayang menyayangi. Misalnya kalau nilai adiknya bagaimana kurang, nah terus kakaknya juga ngajarin untuk bersama-sama. Nah, jadi kalau di dalam keluarga dari unit yang terkecil dalam masyarakat, kalau itu dibina, nah dengan sendirinya itu juga berjalan untuk di mana dia sudah dewasa bergaul kepada masyarakat, kemudian kepada teman-temannya juga begitu. Jadi terbawa di sosial ya, Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi kembali lagi nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya diapal. Ayo coba kamu 1 apa, 2 apa, 3 apa. Bukan, tetapi kita berikan contoh dalam budaya, dalam sikap hidup kita, dalam pedoman hidup kita sehari-hari, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, bahkan di organisasi begitu. Kalau di Kowani sih udah berbeda-beda latar belakang yang berbeda, tapi bagaimanapun kita tetap menghargai begitu. Walaupun misalnya acara Idul Fitri, nah ada juga acara Hindu, acara Buddha, kita rayakan bersama begitu. Ya. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri seperti apa? Memang untuk keluarga saya pikir saya setuju dengan sampaian oleh Ibu Giwo. Satu hal yang perlu kita latih juga adalah belajar meminta maaf. Kadang-kadang ini agak susah ya. Kan kita manusia kan nggak sempurna. Ini yang kita juga ajarkan bagaimana kita menyadari kesalahan dan meminta maaf. Itu satu. Dan kedua sebagai orang tua itu ya Pak? Iya, semuanya saja. Anak juga belajar. Sebagai orang tua ke anak, anak ke orang tua. Iya, jadi kita harus belajar bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang tabu untuk diakui atau disadari ya kan. Karena kita ingin menjadi lebih baik lagi kan.
Dan untuk itu juga minta maaf bukan sesuatu yang istilahnya membuat kita kalah ya kan, membuat kita kalah. Itu jadi saya pikir ini yang kita harus bisa seperti itu supaya kita memiliki karakter di dalam keluarga. Begitu juga di organisasi. Kalau FKPP ini pada dasarnya adalah organisasi bela negara. Di kita ada 2 badan yang melaksanakan kaderisasi, yaitu Badan Bela Negara dan Badan Diklat Kader, Pendidikan Pelatihan Kader. Ya. Jadi kita ada 3 kader yang mau kita bentuk ya di dalam FKPPI. Pertama adalah kader organisasi. Jadi dalam kader organisasi ini tentunya kita ingin FKPPI sebagai organisasi bisa sustain kan, berkelanjutan. Makanya perlu ada penggantinya ya, bisa jadi perlu ada kaderisasi itu, bidang organisasi. Kemudian kedua kader kebangsaan. Kita juga ingin agar anggota FKPPI ini bisa menjadi kader kebangsaan yang mampu merawat kebangsaan dan kebinekaan tunggal-ikaan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kiwo tadi. Jadi kader kebangsaan ini harus kita bina juga pada anggota FKPI. Dan yang terakhir adalah kader bela negara. Jadi ya ini kesadaran untuk membela negara dengan atau tanpa diminta ya kan. Ya termasuk menjadi warning system ya, alert ya kalau ada sesuatu misalnya informasi yang hoax tidak perlu kita sebarkan ya kan. Informasi membahayakan keamanan negara, misalkan keamanan lingkungan, kita bisa lingkungan misalkan ini ada orang mencurigakan ya kan, ya kita bisa ngomong ke RT atau segala macam. Jadi ini yang saya pikir bela negara ini tidak harus dikonotasikan yang besar ya kan, dari yang kecil aja, lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, termasuk seperti yang Anda sampaikan, kebetulan terhadap lingkungan hidup gitu loh. Jadi kan kita hidup nih di dunia ini kan titipan anak cucu kita. Jadi dunia ini bukan milik kita, milik anak cucu kita. Kan mesti kita jaga ini. Nah, ini seperti ini yang saya pikir harus menjadi pemikiran kita di dalam melakukan pembinaan karakter dari masyarakat kita. Khususnya di FKPP itu tadi ada 3 tadi, kader organisasi, kader kebangsaan, dan kader bela negara. Nah, sebagai seorang ibu nih, Bu, yang merupakan pendidik karakter generasi penerus bangsa, apa sebenarnya cara yang perlu dilakukan oleh semua para ibu nih untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada generasi penerus? Ya, jadi ini cinta tanah air ini harus dibudayakan ya, dari dari kesehariannya. Contohnya ya, cinta produk Indonesia. Kemarin ada Hari Batik Nasional. Nah, yang kita sudah diakui oleh UNESCO, itu suatu warisan bangsa yang diakui bahwa produk Indonesia. Nah, bagaimana untuk mencintai produk Indonesia, batik tersebut? Saya memberikan contoh kepada anak-anak saya. Nah, pada waktu Hari Batik, saya beli batik ya, di mana mereka yang biasanya tidak begitu suka batik, kadang-kadang kan suka pakai kaos kartun dan lain-lain. Nah, saya belikan yang model di mana itu gayanya milenial gitu. Jadi misalnya misalnya bawahnya celananya jeans, kemudian sepatunya sneakers ya, terus atasnya pakai batik, dalamnya kaos, kan keren tuh ya. Nah, terus saya bilang pokoknya hari ini anak-anak wajib pakai batik. Saya nggak mau mah. Lalu kita contohkan dulu gitu kan. Terus saya kasih lihat gambar-gambar, oh ya bagus juga ya. Nah, jadi dari soal yang sederhana ya, menyintai tanah air dengan produk Indonesia begitu. Jadi untuk menghindari sifat hedonisme, kemudian saling lihat temannya, temannya keren, kemudian pada pakai produk luar negeri. Nah, itu kembali lagi kepada orang tuanya, yang dimana seorang ibu, pendidik yang pertama dan utama harus memberikan keteladanan, contoh ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya nih dalam masa pandemi ini, kan kita ada batasan, kita tidak bisa pergi ke luar negeri ya. Nah,
apa namanya dengan apa harus karantina dulu, kembali juga karantina. Nah, Mungkin ini bisa kita dengan liburan betul kita biasakan liburan ke daerah-daerah, ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta, kemudian ke Sumatera. Ternyata mereka bilang, "Oh, indah sekali ya, apa namanya Yogyakarta, indah sekali ya Indonesia ya." Ternyata kita harus mengeksplor Indonesia begitu. Nah, jadi ya harus cinta dengan budaya dalam negeri, cinta produk dalam negeri. Kemudian juga kita juga harus ajak mereka bagaimana cara membuatnya. Misalnya batik, mereka kan pikir wah gampang aja batik print. Ternyata kan batik tulis juga prosesnya sampai bulanan. Nah, akhirnya mereka menghargai begitu. Oh, ternyata produk kita lebih jauh lebih bagus daripada produk luar negeri dan harganya juga lebih murah jauh begitu. Nah, kemudian juga dengan kekayaan budaya alam di Indonesia ini mereka juga harus lebih cinta. Makanya kita sebagai contoh kita ajak mereka untuk pergi ke daerah-daerah untuk begitu. melihat langsung ya Bu ya, jadi mereka lebih menghargai. Betul. Nah Pak, bagaimana nih Pak dengan program Ormas yang Bapak pimpin? Ini juga also pertanyaan buat Ibu nanti. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk membentuk karakter di lingkungan penerus yang sesuai dengan jati diri bangsa. Tadi kan Bapak udah menyebut masalah kaderisasi nih Pak. Nah ini mungkin kita bahas lebih lanjut mengenai pengurus. Gitu. Ya, pendidikan karakter ini penting ya karena ini merupakan jati diri bangsa kita ya. Oleh karenanya pertama adalah bagaimana di dalam menghadapi persoalan itu kita bisa bersinergi. Kalau istilah sekarang kolaps ya. Kolaborasi. Sebetulnya kita dari dulu sudah ada gitu kan, yaitu sinergi atau gotong royong bersatu. Termasuk misalkan kayak waktu pandemi kemarin ya kita secara nggak sadar kita menerapkan yang disebut circle ekonomi. Circle ekonomi ya. Belanja barang buatan teman. Jadi ada lagi susah gitu, nggak ada makanan ya kita beli makanan teman kita yang pintar masak misalnya, atau ada teman kita yang pintar bikin masker kita beli dari dia. Jadi circle ekonomi ini bisa jalan ya Pak ya. Jadi muter belanja punya teman ya, produksi teman. Ini yang saya belanja tuh warganya FKPPI. Jadi ini yang saya pikir perlu juga kita kembangkan ya kan. Artinya apa? Kalau kita bisa bisa kita kembangkan seperti itu, saya yakin seperti bagus sekali ya Pak ya. Maksudnya dengan nilai gotong royong ini tuh semuanya bisa jadi lebih maju ya ke depannya. Ya, jadi ini yang intinya istilahnya tidak menjadi slogan ya. Dan ini menurut saya ini yang barangkali bisa lebih diserap oleh teman-teman milenial gitu daripada dicekoki teori, dicekoki apa macam tadi melalui melalui tindakan nyata gitu. Saya pikir gitu. Oke. Semuanya teman-teman ngopi, tidak terasa kita sudah 1 jam nih ngobrol-ngobrol tadi bersama dengan Ibu Giwo dan juga bersama dengan Bapak Susilo. Nah sebelum kita menutup ngopi kali ini, ada pesan-pesan dari Ibu dan juga Bapak, mungkin dari Ibu dulu selaku Ibu Bangsa. Ya. Apa yang bisa dipersilakan? Ya, jadi kita sebagai wanita Indonesia harus siap menjadi ibu bangsa atau wajib menjadi ibu bangsa. Dalam arti apa? Menyiapkan generasi penerus bangsa atau generasi penerus yang akan datang agar mereka mempunyai akhlak yang mulia, kemudian jiwa kebangsaan yang sangat kental, kemudian mempunyai cerdas, inovatif, kemudian kompetensi, dan tentunya kita sebagai seorang ibu dapat mandiri dalam arti kita bisa menopang ekonomi
keluarga kita begitu. Lagi pula di masa pandemi ini tentunya kita perempuan itu harus bangkit di dalam masa pandemi ini untuk sebagai peran yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Kemudian juga harapan saya kepada semua perempuan Indonesia dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa ibu bangsa dapat menjadi ibu bangsa yang sejati dengan semangat kebangsaan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berbudaya dan berkarakter Pancasila. Dan di mana kan karakter Pancasilais, karakter bangsa Indonesia termasuk wanita Indonesia mencerminkan moral Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, dan kita turut bertanggung jawab atas masa depan bangsa kita ini. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu. Kalau dari Bapak? Ya, kami dari KPPI mengharapkan agar kita semua meyakini bahwa Pancasila memang sungguh-sungguh ideologi bangsa kita yang diharapkan juga bisa sekaligus menjadi pandangan hidup, menjadi cara hidup dari bangsa kita. Karena apa? Karena keberlangsungan bangsa ini ke depan sangat ditentukan oleh kokohnya Pancasila, kekokohan Pancasila atau kokohnya Pancasila. Dan untuk bisa kokoh itu adalah bagaimana Pancasila ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi way of life, menjadi lifestyle juga, jadi sesuatu yang memang betul-betul bisa dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi jangan hanya menjadi wacana, jangan jadi teori, tapi betul-betul dilaksanakan. Karena dengan demikianlah kita bisa menangkal semua permasalahan-permasalahan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Seperti yang kita alami akhir-akhir ini, bangsa kita selalu digoyang oleh upaya-upaya untuk memecah belah. Nah, ini harus kita waspadai dan kita jaga terus dengan memperkokoh Pancasila dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, itu dia pesan-pesan sahabat ngopi, pesan-pesan dari Ibu dan juga Bapak. Wah, luar biasa sekali. Hari ini itu narasumber kita benar-benar memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Ibu terima kasih banyak, Bapak terima kasih juga banyak. Nah, sahabat ngopi, itu dia gimana? Udah dapat banyak banget info kan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia selanjutnya.